Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Udah lama ya nggak live. Ini ada beberapa teman udah masuk, saya sapa ya. Saya akan bahas tentang bentar ya. Nah, ini yang lagi rame ini. Oke. Waalaikumsalam dari Palembang. Wah, jauh amat nih. Dan siapa lagi nih? Ini dari ya saya pin dulu ini. Pin komen. Ya. Dari Purwokerto. Oke. Dari mana lagi nih? Dari Depok, Pak. Depok mah dekat. Tapi kalau kesananya macet. Bekasi, wah ini mesti pakai paspor nih kalau kesana. Siapa lagi nih? Izin saya dari Blitar. Gimana penerimaannya bagus nggak nih? Saya pakai IndiHome loh teman-teman. IndiHome ini saya langganan yang 100 Mbps dan selama ini nggak ada keluhan sama sekali. Ya. Makassar Pak Pi, waduh jauh amat. Demak, kok Demak. Salam dari Solo, wah Solo ini salad Solonya yang ceritanya dulu ada tamu dari Amerika. Bung Karno minta chefnya Hotel Dana itu untuk bikin salad, jadinya semur. Bandung Pak, waduh lama gak ke Bandung juga saya ini jadi pengen ke Bandung. Syawal Fansuri, wah ini mah rajin. Jogja, dari Malang. Salam dari Kendari. Wah, jauh Kendari ya. Oke. Jepang hadir. Jateng hadir. Pak Pi mantap. Mantap. Oke. Baik, kalau gitu saya mulai ya. Jadi, minggu lalu itu saya diundang sama ID Cloud untuk menjadi pembicara di Surabaya. Nah, saya dapat giliran nomor 2 setelah Pak Sudamek, atau tetangga saya, yang punya kacang Garuda. Nah, karena hari pertama, giliran kedua, jadi yang hadir tuh masih sangat antusias. Pak Sudamek kasih teori-teori marketing atau manajemen. Waduh, pada ngobrol tuh jadinya. Waduh, ini saya bilang nggak kena nih audiensnya nih. Maaf, suaranya kecil. Betul kecil? Mungkin di tempat Anda aja nih signalnya nggak bagus. Coba yang lain kasih report. Apakah suara saya kecil apa enggak? Kalau nggak kedengeran, mendingan saya tutup aja. Oke. Sebentar. Jelas kok Papi? Oh jelas. Berarti masalahnya di telinga Anda. Oke, baik. Nah, to cut the story short, saya dapat giliran kedua. Saya dapat judulnya Brand DNA. Nah, ketika saya jelasin tentang brand DNA,
saya sisipkan cerita tentang pinball marketing. Ya, bahwa di zaman sekarang itu marketing itu udah berubah. Nah, ini teman-teman banyak yang nggak sadar nih. Termasuk yang hadir hari ini, banyak yang nggak sadar. Ada yang tahu nggak pinball marketing apa? Silakan jawab di kolom chat. Ada yang tahu pinball marketing apa? Nah, ini saya bahas, saya kupas tuntas di workshop branding, marketing, selling yang nanti saya akan selenggarakan tanggal 14-15 Oktober. Ya, Bari Madu yang bilang tahu apa tuh? Jangan cuma ngegas doang. Coba kasih tahu pinball marketing itu apa? Nah, kalau belum pada tahu, nanti saya share ya. Malam ini saya share. Ya, banyak yang nggak sadar sih, tepatnya bukan belum tahu. Nggak sadar bahwa era sudah berubah dari branding menggunakan WOM. Salah. WOM udah nggak laku zaman sekarang. Merek punya kita, brand punya ekosistem. Nah, ini pasti udah ikut workshop saya, tapi penjelasannya nggak gitu, ya, nggak gitu. Maintain user generated content, betul, itu betul, karena zaman ini sekarang seperti itu. Jadi di era pinball marketing ini, kontrol tidak lagi di tangan marketer. Kalau zaman dulu, kontrol itu di tangan marketer. Jadi kalau punya program marketing, ya langsung dilempar ke audiens ya. Nah, sebelumnya itu orang-orang menyebutnya bowling marketing. Ya. Eranya itu era bowling, di mana pemasaran itu dikontrol penuh sama marketer, oleh pemasarnya. Jadi, di ujung jalur sana, itu ada pin warna putih. Ya. Disusun di ujung sana, ada 10. Nah, 10 itu diteliti dan dipilih-pilih segmentasinya. Jadi itu yang lalu disebut oleh marketer target market. Jadi kayak main bowling ya, bowling itu pin itu ditarget tuh, lemparin bola. Terus arenanya tuh lurus, licin gitu. Seolah-olah marketing itu jalannya mulus. Karena memang bowling itu nggak ada yang belok-belok atau naik turun, nggak ada. Jadi di persepsinya marketer itu hubungan antara marketer dengan target market itu mulus, licin. Nggak ada hambatan satu apapun. Lalu setelah dipilih-pilih pinnya sesuai dengan sesuai dengan segmentasinya, maka marketer ini lempar bola. Bola bowling itu besar dan berat. Ya. Besar itu artinya orang marketing butuh budget besar setiap kali launching sesuatu. Yang kedua, berat. Jadi zaman dulu itu kalau ngelempar pitch kepada target market, itu harus sesuatu yang berbobot. Diskon 5%, cek itu. Harus berbobot dong. 50%, berbobot. Produk, cobaan improvement, nggak seru.
Maunya itu produk yang disruption. Harus yang berat. Harga mahal. Nggak seimbang dengan produknya, nggak berbobot. Distribusi merata. Ini teman-teman harus tahu, era bowling marketing ini sudah lewat. Jadi era melempar produk bagus dengan harapan strike, lempar harga bagus, yang ditarget strike, distribusi merata, ditarget strike, terus diskon 50%, targetnya strike. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Anda melakukan itu dan ternyata tidak strike, ternyata lemparan Anda tidak ada respon dari pasar, Anda bingung. Oh ya, ini ada yang nanya nih, buku marketing rekomendasi Pak Bi yang paling bagus apa? Saya sih standar-standar aja, nggak ada yang paling bagus. Dari 20 tahun yang marketing gitu-gitu aja. Terus, Pak Bi, buku di belakang Pak Bi itu dijual nggak? Enggak. Karena ini saya beli dari mana-mana. Oke, saya lanjut ya. Era bowling marketing sudah lewat. Ya, sekarang ini eranya pinball marketing. Ya. Pernah main pinball belum? Pernah main pinball belum? Pinball itu ada arenanya itu berupa meja gitu. Terus target marketnya itu macam-macam gitu. Ada yang angka 300, ada yang angka 200, ada yang 100, ada yang kosong gitu ya. Itu menggambarkan bahwa ketika Anda melempar atau melaunching produk Anda, itu langsung digoreng tuh di ekosistem. Ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Ada yang beli, ada yang bela, ada yang bully gitu. Ya. Nah, ketika bolanya sudah loyo, dia jatuh ke bawah tuh. Nah, kita punya alat tuas 2 biji di bawah yang dimainkan agar supaya bola dalam permainan terus. Itu namanya activation. Ya. Komentarnya dimatikan. Nah, saya lagi baca ya. Pasti lagi screen ini ya. Screen capture ya. Nah, ikut live bareng mau ngomongin apa? Ngerti tentang pinball marketing? Saya topiknya pinball marketing nih. Ya. Jadi kalau cuma basa-basi entar aja. Nah, permainan pinball itu seperti itu. Jadi kalau namanya pinball marketing, yang paling penting perlu diperhatikan adalah ketika launching bola pertama dan aktivasi. Gitu ya, teman-teman. Jadi bagaimana mengaktifasi supaya bola yang kita lempar itu, umpan yang kita lempar itu terus bergulir di antara ekosistem. Bola paintball itu kecil, enteng, ya. Itu artinya kecil budgetnya dan isunya enteng-enteng aja. Makanya lewat TikTok atau lewat Reels itu banyak yang bikin konten-konten receh gitu. Tapi dimakan sama ekosistemnya. Nah, ini yang penting adalah bagaimana kita bisa mengontrol ekosistem itu supaya
topiknya ataupun ceritanya itu sesuai dengan kemauan kita. Jadi nggak sembarangan ya teman-teman. Lempar harga murah, nggak diomongin di ekosistem. Karena orang nggak cari harga, bukan itu yang dicari. Nah makanya kenapa Anda harus belajar marketing 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Ya. Pengen jadi kayak Pak B, next praktisi branding, marketing dan dari nol. Nanti di akhir bagi tipsnya. Ya gini, kalau Anda mau seperti saya, Anda melalui 50 tahun pengalaman dulu. Ya. Jadi, zaman sekarang itu, yang penting bukan target market. Ini ada yang komen, berarti customer semakin susah ditarget atau ditebak. Betul. Betul. Ya. Karena apa? Karena ekosistem zaman sekarang yang dipenuhi dengan para milenial, itu apapun yang Anda lempar ke mereka, itu akan direview, dirating, direkomendasi. Gitu. Ya. Jadi, nah ini ada pertanyaan bagus nih, Pak B, apakah kasus artis prank polisi kemarin termasuk ke dalam pinball marketing? Dia nggak ngerti, justru dia nggak ngerti. Dia pikir masih zamannya bowling. Gitu. Dia lemparkan, terjadi strike. Ternyata bukan strike. Yang terjadi digoreng sama komunitas. Sampai akhirnya apa yang dimaksud itu tidak sesuai dengan selera ekosistem. Ekosistem itu customer lah, ya. Jadi, apakah paintball marketing itu seperti kasus brand es teh, Pak? Iya. Di mana-mana es teh itu pasti manis, ya kan? Nah, di zaman saya menciptakan teh botol, itu belum ada itu namanya es teh manis, itu belum ada. Zaman dulu orang minum teh itu harus panas, hangat, atau apa namanya, atau kental, nasgitel. Panas lagi kental. Sejak saya bikin teh botol sosro, yang kemudian konsepnya adalah es teh manis, itu baru orang kenal es teh manis. Gitu ya teman-teman. Nah, gitu, betul. Nah, sekarang kembali ke pinball marketing. Mengapa marketer sekarang harus menjalankan pinball marketing? Dan fokusnya di mana? Karena ekosistemnya itu sudah terbentuk seperti itu. Ya. Pak B, kalau misal launching powernya kurang, apakah masih ada kemungkinan untuk strike pada saat diaktifasi kembali? Di pinball nggak ada istilah strike ya, teman-teman. Itu berarti Anda mikirnya masih bowling. Nah, ini susah nih. Move on itu susah, emang. Ya. Nah, itu harus Anda waspadai ya. Kalau enggak, udah keluar budget gede, udah bayar influencer, sudah bayar brand ambassador, KDRT, bubar semuanya. Digoreng sama ekosistem, digoreng sama para customer. Begitu teman-teman, hati-hati sekarang. Zaman dulu main enak-enak aja. Lempar, diskon banyak, pasti dimakan. Sekarang zong. Makanya kalau saya bikin workshop ikut. Karena workshop saya update. Bukan sekedar
nyari-nyari di Google terus kemudian diajarin ke orang lain, enggak. Saya praktekkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau lebih detail, ikut workshop saya. Tapi kalau pengetahuannya mau update, nah habis ini saya posting. Dari kemarin saya posting nggak sempat. Maaf, tamunya banyak banget. Nah, konsep paintball marketing itu silahkan googling, itu sudah ada ya. Jadi mau newbie nggak newbie silahkan aja googling, sama kok. Teorinya sama dan penjelasannya juga sama. Yang beda itu adalah bagaimana Anda melaunching sebuah produk atau melaunching sebuah brand, dan itu Anda bisa mengontrol pembicaraan ekosistem. Itu ya teman-teman. Saya nggak cuma ngomong, saya juga meraktekin. Ini ada komen nih, Salim DC, saya ikut workshop kepake banget Pak Bi, terima kasih. Tuh dengerin tuh testimoni yang ikut workshop saya. Salim DC, saya ikut workshop Pak Bi, kepake banget. Nah, kalau misalnya Anda punya waktu dan punya dana lebih, Anda ikut yang offline. Nanti, baru kejadian kemarin ya. Saya akan adakan lagi ya tahun depan lah. Januari gitu ya. Tunggu aja sampai Januari. Tapi kalau nggak sabaran, Anda bisa ikut workshop online saya. Workshop online ini sebetulnya tidak saya tujukan kepada teman-teman yang dekat-dekat sini ya. Saya tujukan pada teman-teman yang jauh di sana. Yang di Lombok, yang di Papua, yang di Brunei, ya, yang di Malaysia, Taiwan, ya. Ada yang di Amerika juga, di Eropa juga ada, ya. Jadi saya baru ikut S4 Copywriting Amazing. Nah, ada yang nanya kan, antara branding, marketing, selling, dan magnet branding, workshop itu bedanya dengan workshop copywriting apa, Babi? Bedanya, kalau branding, marketing, selling, dan magnet branding itu adalah workshop untuk mindset, strategi. Nah, kalau copywriting, kemudian workshop jingle gitu ya, itu tujuannya untuk mempertajam skill set Anda. Skillnya ditambah. Gitu ya. Workshop offline saya pusatkan di Jakarta, di Hotel Kempinski, Hotel Indonesia, di Ramayana Ballroom ya, teman-teman. Jadi ada cerita sejarahnya lah kenapa kita pilih di situ, ya karena HI itu adalah salah satu dari 4 bangunan yang dibangun oleh Bung Karno dari uang pampasan perang Jepang. Ya. Begitu Jepang membayar uang pampasan, itu artinya pernyataan bahwa Jepang kalah perang. Sehingga harus kasih pampasan, harus kasih kompensasi. Nah, uangnya itu dipakai buat bangun 4 bangunan. Istiqlal, Monas, Sarinah, Department Store, dan Hotel Indonesia. Kenapa saya bikin di sana? Karena Ramayana dan Hotel Indonesia ini lambang dari kemerdekaan. Saya ingin mengajak teman-teman UKM yang mau naik kelas itu harus menggenggam kemerdekaan. Ya. Nah, itu sebetulnya. Nah, kalau workshop yang lain itu online, ya. Begitu, teman-teman, ya. Ada pertanyaan,
Klaten Pak, semoga bisa ikut workshop offline. Apa yang bisa saya pelajari soal branding marketing di Google Pak? B. Soal ngetiknya gitu Pak. Yang enggak, belajar marketing itu banyak sekali teorinya, terutama yang 4P ya. Karena 4P itu, gini teman-teman ya, saya cerita sedikit flashback tentang sejarah marketing ya. Marketing paling tua, yaitu sekitar 6.000-7.000 tahun sebelum Masehi, itu lahirlah yang disebut barter. Ya. Karena sebelum itu, orang itu kalau mau makan berburu. Buru pakai panah, jebret, dapat kijang. Terus dia butuh beras untuk makan. Cari orang yang punya beras. Beli sekilo, terus dia potong kijangnya, pahanya dipotong, tuker. Nggak peduli sepotong paha itu harganya berapa, nilainya berapa, atau sekilo beras itu nilainya berapa. Nggak peduli. Pokoknya tukeran gitu. Lalu setelah berjalan sekian lama, orang mulai sadar nih. Iya kalau saya butuhnya beras, kalau saya butuh baju, ya, yang punya baju ditukar sama daging kijang, nggak mau. Gua nggak butuh daging. Yang punya beras mau ditukar sama kampak itu, yang punya kampak nggak mau. Oh, saya lagi pakai. Oh, beras kan sekali makan habis. Gitu. Terjadi nih keributan-keributan, akhirnya diciptakan oleh manusia yang namanya uang. Nah, uang itu tujuannya bukan untuk transaksi. Tujuan awalnya uang itu untuk menilai kampak ini harganya berapa, kemudian beras sekilo harganya berapa. Nah, kalau misalnya kampak harganya 10.000, beras sekilo harganya 1.000, maka satu kampak dapat 10 kilo beras. Ya, ketika barter tuh, teman-teman. Jadi, uang itu bukan untuk transaksi. Pada zamannya, uang itu untuk menilai suatu barang ini layaknya berapa sih. Seimbang nggak pertukarannya. Nah, itu awalnya. Itu terjadi 2.500 tahun sebelum Masehi. Nah, di situ mulailah lahir namanya selling. Kenapa? Karena nggak praktis. Ya, nyari tukang kampak susah. Udah gini aja deh. Itu beras kamu saya tukar dengan uang. Jadi uang segini, sepakat ya, ini nilainya dengan 1 kilo beras. Nah, uang itu kamu tukar dengan kampak atau tukar dengan daging kijang. Nah, ini nggak sesuai nggak harganya? Kalau nggak sesuai, kamu sih nambah berapa? Gitu. Jadi itulah pertama kali terjadinya selling, di mana barang ditukar dengan uang, uang ditukar dengan barang. Itu selling. Jadi cuma ada dua, teman-teman. 2P, produk sama price. Itu berlangsung lama tuh. Dari 2.500 tahun sebelum Masehi sampai tahun 1960. Di mana seorang Jerome McCarthy, dia menulis jurnal di koran Times di Amerika, yang kemudian tulisannya itu dibuatkan buku. Setahun kemudian, bukan 1 tahun, 10 tahun kemudian, karena itu jurnal ini tahun 48, 10 tahun kemudian, tahun 60, buku itu, teori itu disahkan sebagai marketing modern dengan 4P, product, price, place, promotion. Ditambah 2P lagi nih,
Karena 2P doang itu nggak mencukupi, tambah 2P lagi. Nah, jadi barang siapa hari ini masih memakai marketing 4P, itu marketing yang lahir tahun 60-an. Marketing modern pada zamannya. Ya, teman-teman. Marketing modern pada zamannya. Loh, kok pada zamannya, Papi? Iya, karena pada zaman keluarnya marketing modern ini semua orang menyambut gembira. Semua universitas mengajarkan. Harvard mengajarkan. Berkeley mengajarkan. Semua mengajarkan itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Tersebar luas sih. Marketing. Marketing semuanya taunya 4P. Ayo ngaku, siapa yang masih pakai 4P? Itu ya teman-teman. Nah, tahun 90, ini bukan teori, ini saya bukan cerita, saya pelaku. Jadi saya mulai menjadi profesional itu tahun 69. Jadi saya masih ngikutin tuh 4P. Ya. Kemudian masuk masa baru yang namanya branding. Dan itu dikukuhkan tahun 90. Jadi marketing modern itu sebetulnya bertahan hanya 30 tahun. Berganti dengan marketing branding. Kalau marketing 4P fokusnya pada produk, belief-nya ini kalau saya bikin produk yang lebih baik dari yang di pasar, maka orang akan ngantri untuk beli. Ya. Jadi fokusnya pada produk. Sementara marketing 2.0 itu fokusnya pada konsumennya. Konsumen punya kebiasaan apa, perilaku apa. Kalau Pak Budiman selalu bilangnya problem apa, jadikanlah produk Anda itu sebagai solusi. Ya, agak beda sedikit dengan saya tidak melihat problemnya, tapi yang saya lihat kebiasaannya. Nah, produk kita itu match dengan kebiasaan konsumennya. Itu adalah teori dari marketing branding. Saya melakukan hampir semua iklan saya itu bukan iklan selling ya teman-teman, tapi iklan tentang branding. Nah, tahun 2015 ya kira-kira, tahun 90 ya, tahun 2000 sekian saya lupa, mulai bergeser lagi tuh. Branding tidak lagi berbasis pada perilaku konsumen, tapi branding itu adalah co-creation. Bagaimana produk Anda bisa menciptakan saya yang baru. Ya. Jadi kalau saya menyederhanakan begini, marketing 1.0 itu produknya apa? Nah, produknya apa itu diworo-worokan itu. Marketing 2.0, kalau saya beli produk kamu, manfaat buat saya apa? Saya dapat apa? Produknya apa? 1.0. Saya dapat apa? 2.0. Yang ketiga adalah, kalau saya pakai produk kamu, saya jadi siapa? Nih, ada yang bilang, mandak. Kalau saya jualan bakso, saya dapat bakso. Manfaatnya apa? Kenyang. Enak dimakan kalau lagi hujan-hujan gitu ya. Saya jadi siapa? Nah, kalau saya makan bakso Anda, saya jadi siapa? Apakah jadi sultan? Ya. Nah, itu yang 3.0. 4.0, pertanyaannya, kalau saya pakai produk Anda, saya diterima di kelompok mana? Gitu. Itu 4.0.
Nah, tidak untungnya ekosistemnya itu, terima kasih kepada sosial media, membuat ekosistem menjadi punya alat untuk review, rating, recommendation. Apapun yang Anda lempar, pasti digoreng. Ini masalah nggak cuma masalah UKM ya. Perusahaan-perusahaan gede juga gagap ngadepin ini. Saya bisa ngomong gini kenapa? Karena saya ngalamin. Saya ini niatnya ngajar UKM. Tapi yang approach saya, yang datang ke saya itu perusahaan-perusahaan gede, teman-teman. Mereka bilang, loh Pak Pi, yang gagap nggak cuma UKM, Pak Pi. Saya juga gagap nih. Oh, Bapak kan udah gede, duitnya banyak, ngapain gagap? Sebar duit aja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah makanya kenapa, ini jujur nih, boleh tanya sama klien-klien saya. Kalau klien datang ke saya, Pak Pi, saya tolong dibuatin brand. Saya bilang, ikut workshop saya dulu. Bukannya saya mau jualan workshop, supaya ngomongan kita nyambung. Lah kalau saya ngomong misalnya nih, saya ngomong apa ya? Misalnya saya ngomong DNA, brand DNA. Terus ditanya lagi, brand DNA apa Pak? Oh, brand DNA itu adalah cita-cita atau alasan atau why klien itu membuat produk ini. Reason why-nya apa sih? Tujuannya apa? Itu DNA-nya. Gitu. Oh, terus call to action itu apa? Nah kan saya jadi nggak jadi bicara bisnis, jadi workshop. Udah, makanya workshop ini aja, ikut workshop saya, atau workshop internal lah gitu. Baru kemudian kita ngobrolnya enak. Udah teman-teman, nggak main-main loh. Telkom itu bikin workshop internal dulu sebelum bisnis sama saya. Perusahaan segede Telkom ya. Jadi masalah gagap atau masalah transformasi ini tidak berarti perusahaan gede jadi langsung tahu, enggak. Ada lagi itu problemnya, ya, yang tingkat manajer ke bawah itu milenial, manajer ke atas, direktur itu baby boomers atau generasi X. Ini udah ada kesenjangan lagi, jadi oh, udahlah, ya. Jadi ini masalah yang kita hadapin. Ini ada yang nanya lagi nih. Maaf Pak Pi, mau tanya. Jadi untuk mengontrol ekosistemnya bagaimana? Ikut workshop saya. Karena kalau saya jawab di sini, bukannya saya nggak mau. Ya. Masalahnya kalau tidak detail, nanti Anda nggak bisa tetap. Ya. Jadi kalau mau jawaban dari saya cuma jawab gini. Pastikan ketika launching, tema dan tagline itu bisa mengontrol ekosistem. Caranya gimana Pak Pi? Ikut workshop saya bilang. Saya nggak jualan workshop ya teman-teman. Saya itu mencoba untuk membuka wawasan teman-teman. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih ya, sebentar saya bacain ya. Pak Pi menyoroti menurunnya siswa SD negeri dan bertambahnya siswa SD swasta Islam. Apa karena karakteristik nama sekolah berpengaruh? Gini teman-teman, ini juga Anda harus tahu generasi zilenial yang sekarang sekolahnya SD itu, dia itu nggak suka dikasih pertanyaan, terus suruh ngisi form, itu nggak suka. Mereka itu, ini cucu saya nih, belajar mandiri lewat
eh, YouTube. Itu bisa bikin konten, bisa ngedit konten, bisa ngedit lagu, segala macam. Jangan anggap enteng loh, zilenial itu belajarnya vision, lewat visual. Kalau generasi sebelumnya, generasi X, generasi Y, itu belajarnya lewat teks. Jadi, guru-guru yang ngajar SD kemarin-kemarin, itu gagap ngadepin muridnya. Kenapa? Guru-guru ini dulu dididik belajar itu tekstual, membaca buku. Anak sekarang suruh baca buku, ditutup, dibuang. Dia buka di YouTube, dia googling dulu. Ada nggak sih marketing pinball yang diomongin Pak Bin? Muncul, berat. Diklik, tulisan nggak dibaca. Dia masuk YouTube, dia cari pinball marketing, ketemu. Ya, dia belajar dari situ. Jadi dari pertanyaannya saya tahu Anda generasi mana. Tadi ada yang, Pak Bui itu bukunya di belakang dijual apa enggak? Ada generasi X. Umur sekitar 30-35 lah. Suruh nonton video YouTube, nggak bisa. Anda nggak bisa belajar dari YouTube. Karena apa? Beda ininya. Karakter dan stylenya itu beda. Ya. Gitu teman-teman. Pak Bi toko retail dan itu jasa ya. Tergantung. Kalau retailnya tukang sate ya bukan jasa. Maaf Pak Bi, jadi soal call to action itu seperti cara penyampaian Pak Bi untuk mengajak ke workshop ya? Enggak, bukan. Itu bukan call to action. Kalau saya bilang ikutlah workshop saya, itu ajakan, tapi bukan call to action. Karena ketika diajak, Anda masih bisa menolak. Ya, call to action-nya itu ada pada penasaran Anda. Saya bikin Anda penasaran supaya ikut workshop saya. Penasaran terhadap apa? Penasaran terhadap pinball marketing. Itu. Jadi Anda akan dihantui oleh perasaan takut. Apa benar sih program saya yang saya tulis ini, strategi marketing itu benar? Itu yang disebut call to action. Makanya belajar. Ya, kalau di workshop saya buka semua. Kalau Anda ikut workshop, jangan salahkan saya kalau Anda ketinggalan. Jangan salahkan saya kalau marketing Anda itu bowling marketing. Jadi di workshop saya ajarin ini dari bowling bagaimana transisinya, transformasinya ke pinball. Itu loh teman-teman. Ya. Jadi saya nggak ngajak Anda kok, saya udah bilang. Anda mau tetap bodoh, mau jadi pinter, terserah Anda. Saya nggak ngajak ya. Gitu. Yang pasti kalau nggak ikut workshop saya, Anda akan ketinggalan. Itu saya pastikan. Saya nggak ngajak ya. Iya nih Pak Bi, jadi bikin saya penasaran. Nah iyalah. Memang itu kerjaan saya. Workshop terdekat kapan Pak Bi? Tanggal 14-15 minggu depan. Online. Branding, marketing, selling. Di situ saya kupas tuntas. Di marketing 1.0 Anda ngapain, 2.0 Anda ngapain, 3.0 ngapain, 4.0 ngapain. Nah, ketika Steve Jobs menciptakan tagline Think Different, itu di era marketing berapa ayo? Nah, kalau yang udah ikut workshop saya tahu.
Pak B, bagaimana meningkatkan daya beli di lokasi usaha? Daya beli siapa nih? Masyarakat. Itu tanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat loh alokasi itu dana untuk desa gitu ada. Itu tujuannya untuk meningkatkan daya beli rakyat. Bukan dipakai buat bangun jembatan, salah pemakaian itu. Ya, teman-teman. Ayo, mana jawabannya? Steve Jobs itu 2.0 salah. Nah, ini ada yang benar nih, 3.0. Ini pasti udah ngintip materi saya nih. Andrian Permadi. Ya, benar 3.0. Rocky Yoktiviano juga benar 3.0. Ya. Jadi kita mesti tahu eranya, kita mesti tahu strateginya. Jangan kita sudah di era 4.0, sudah paintball marketing, Anda masih pakai 1.0. Ngandelin produk lah segala macam ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke baik, ini udah hampir jam 8:30, saya belum makan malam. Meskipun saya harusnya nih tadi paling telat makan jam 7, tapi tadi sibuk main sama cucu, jadi lupa makan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya sudahi ya teman-teman. Jadi saya kasih rangkuman ya bahwa ketika kita menjadi pelakon ya bukan pelakor. Kita menjadi pelakon atau pelaku dari bisnis, kita harus alert, selalu siaga dengan perubahan-perubahan yang bisa disebabkan oleh macro environment dan juga bisa disebabkan oleh micro environment. Nah, apa itu? Nah, saya bahas juga di workshop. Waduh, kalau setiap saya ngomong harus ngejelasin kan nggak maju-maju nih. Oke ya teman-teman ya, makasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan live saya malam ini membuka mata, ya, membuka wawasan. Betul bahwa kita tidak boleh jalan di tempat. Karena pasar berubah, yang tua pergi diganti sama yang muda. Yang muda ini punya kebiasaan, perilaku, ataupun ritual yang tidak sama dengan yang digantikan. Itu teman-teman ya. Jadi kalau saya ini praktek sudah 50 tahun, andai kata setiap 10 tahun itu terjadi perubahan generasi, saya sudah mengalami perubahan pasar 5 kali teman-teman. Karena pasar itu tidak stagnan, tidak berhenti. Ini peringatan bagi para berbisnis lama nih, jangan asik-asik jualan terus, masih ada pembeli, padahal salesnya turun. Nah, saya takut-takut lagi ya, saya tambahin, tahun depan itu tahun resesi. Ini udah banyak yang ngomong. Ya, perang Rusia-Ukraina nggak bakal berhenti. Kenapa? Setiap hari biaya perang itu $1 miliar. Setiap hari jualan minyak Rusia itu 6 miliar. $6 miliar setiap hari. Jadi setiap hari gara-gara perang Rusia untung $5 miliar setiap hari. Anda harus tahu itu. Gitu. Nah, belum lagi orang mau belanja minyak nggak boleh pakai dolar, harus pakai rubel. Ada keuntungan lagi terhadap transaksi rubel. Apa pengaruhnya terhadap ekonomi dunia? Ya udah bisa kita lihat. Ya. Sebagai pengusaha Anda harus tahu ini. Meskipun pengusaha kaki 5 atau UKM ya teman-teman. Jadi begitu ini sudah. Apakah ini sudah benar, Pak Pi? Sudah. Apaan yang benar? Makan serabi, minumnya es teler.
live IG-nya Pak B paling spektakuler. Waduh, dikasih pantun saya. Oke teman-teman, ya. Jadi keep update, jangan sampai ketinggalan cerita, jangan sampai ketinggalan berita, jangan sampai ketinggalan zaman. Zaman berubah sangat cepat. Pilih teman, pilih mentor, pilih guru yang update ya, yang up to date. Jangan cuma yang pintar ngomong. Saya nggak pintar ngomong, ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.